Anak GTM, anak nggak mau makan, bikin orang tua pusing, bikin orang stres. Orang tua jadinya nggak tahu harus ngapain lagi. Berikut tips untuk orang tua supaya kalau anaknya nggak mau makan, tetap tenang menanggulanginya dan tetap nantinya orang tua harus bisa mengevaluasi. Simak video berikut ya. Preview. Masalah GTM itu wajar dan ini normal terjadi pada 50% anak yang normal dan sehat. Tetapi kalau misalnya orang tua masih pusing berarti ada sesuatu hal. Ada beberapa hal yang bikin orang tua harusnya tenang kalau anak GTM tuh orang tua harusnya baik-baik aja. Yang pertama, kita harus pahamin dulu kalau makan itu adalah kebutuhan primer. Tidak mungkin ada anak yang nggak makan, yang bisa tahan, terus juga baik-baik aja. Itu nggak mungkin. Itu dulu mindset yang harus ditanamkan. Makan adalah kebutuhan primer dan setiap anak pasti mau makan. Nanti gimana caranya untuk menanggulangi anak mau makan? Ini tips yang kedua. Makan harus teratur. Kita atur jadwalnya, feeding rules-nya diterapkan, prosedur dan lingkungannya juga kita perhatikan. Ini yang membuat orang tua menjadi tenang. Kalau anaknya nggak mau makan ya udah, nanti kita makan lagi di jam makan berikutnya. Jadi bukan orang tuanya yang pusing, orang tuanya yang heboh, terus ketika anak nggak mau makan, dan gimana dok berat badannya nggak naik, ya nggak masalah. Tapi yang penting pola makan anak dulu yang harus diperhatikan. Jadi ketika pola makan anak baik, kalori intake-nya juga akan menyesuaikan dan berat badan itu adalah bonus. Lalu yang ketiga adalah orang tua harus paham juga kapan waktu lapar dan kenyang anak. Karena anak makan itu ketika lapar dan anak itu tidak butuh kenyang untuk menghilangkan lapar. Ya. Jadi pasti anak mau makan kalau anaknya lapar. Tetapi misalnya ada pengganti makanan yang bikin anak itu mungkin nggak mesti kenyang ya. Tapi yang bikin yang penting ada makanan masuk, akhirnya anak nggak lapar lagi dan nggak mau makan. Ini yang akhirnya miss terhadap orang tua dan anak yang bikin orang tua stres. Orang tua kebingungan sendiri ketika anaknya nggak mau makan, anaknya GTM dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yang selanjutnya adalah kalau anak yang sehat dan pertumbuhan anak itu dinilai dari kurva pertumbuhan. Jadi misalnya gini, orang tua anaknya nggak mau makan, stres, heboh gitu ya. Tapi kurva pertumbuhannya baik-baik aja. Kurva pertumbuhannya trennya meningkat. Kenaikan berat badannya tercukupi terus setiap bulannya. Orang tuanya heboh ketika anaknya nggak mau makan dan makanannya nggak habis. Padahal kan ya sudah, mungkin ada fasenya. Makanannya nggak enak, makanannya mungkin nggak selera. Atau mungkin dia lagi kurang tidur. Mungkin dia lagi sakit, mungkin dia batuk pilek dan sebagainya. Atau lagi tumbuh gigi yang sering juga. Ini yang harus diperhatikan sama orang tua. Kalau misalnya kita punya datanya, kita punya data pertumbuhan anak, nantinya kita lebih santai gitu ya menanggapi anak yang nggak mau makan. Padahal tadi balik lagi ya, makan itu adalah kebutuhan primer dan tidak mungkin ada anak yang tidak makan. Kalau misalnya anak yang nggak mau makan, coba kita cek lagi jadwalnya udah sesuai belum, hubungannya udah sesuai belum, apakah ada anak itu makan di luar jam makan, apakah makannya udah teratur atau terlalu banyak minum susunya, komposisi makannya antara MPASI dan juga ASI-nya. Atau misalnya ada lagi anaknya sering aktivitasnya nggak banyak sehingga energi yang keluar juga nggak banyak. Jadi perhatikan hal-hal tersebut yang nantinya bikin anak itu bisa mau makan. Lalu yang terakhir yang kelima adalah kalau orang tua pusing ketika anak nggak mau makan, berarti yang salah adalah orang tuanya. Karena yang harusnya pusing adalah anaknya. Contohnya gini, misal dia makan jam 8, terus dia setengah jam nggak selesai, akhirnya makannya nggak bagus, ya sudah kita selesaikan setengah jam, terus orang tuanya pusing, orang tuanya heboh, panik, dong saya baru makan sedikit, gimana nih kalau berat badan turun. Kalau orang tuanya overthinking itu harusnya salah. Jadi kalau orang tua aja confident, oh ya udah, kalau misalnya kamu mau makan jam 8 kita selesaikan, nanti makan lagi 2 jam atau 3 jam kemudian ya. Jadi konsekuensinya adalah anak itu yang harusnya pusing. Kenapa? Karena anaknya nanti ngerasakan konsekuensinya. Anak jadi lapar, anak jadi lemes, dan di luar jam makan gak usah dikasih makan. Kita disiplin dengan feeding rules dan itu yang nantinya membentuk pola makan anak. Kalau orang tuanya masih pusing, masih heboh, itu adalah sumber pertama terjadinya GTM. Jadi orang tuanya masih heboh, masih ketakutan berlebihan, kita nggak konsisten feeding rules, itu yang bikin akhirnya nggak konsisten terhadap pola makan. Preview. Jadi itulah beberapa hal yang nantinya membuat orang tua nggak usah panik lagi ketika anaknya nggak mau makan, dan pastiin tetap ya, ingat selalu makan itu adalah kebutuhan primer dan tidak mungkin anak itu tidak makan.